Para hadirin sekalian, selamat datang di babak final, kejuaraan balap dunia 3 tahunan. Balapan akan segera dimulai. Lihat, mobil merah yang saat ini memimpin, berasal dari tim Riding to Win, dikendarai oleh Gao Feng, dan tepat di belakangnya adalah mobil nomor 3 tim Red Dragon, yang dikendarai oleh Nie Mingyuan. Tinggal satu tikungan terakhir dalam balapan ini, mobil nomor 3 tak kunjung menemukan celah untuk menyalip. Apakah dia akan kalah? Apakah dia akan kalah? Sepertinya Gao Feng akan dinobatkan sebagai legenda balap baru. Tunggu, apa yang dilakukan mobil nomor 3? Itu gila. Dia balap ekstrem. Dia menerobos tikungan. Itu bukan sekadar menyalip. Itu adalah presisi bedah. Trajektori seperti dewa yang tak bisa diulang. 6 menit 11 detik. Rekor dunia baru tercipta. Legenda balap telah tiba. Legenda. Beri aku tanda tanganmu. Kita menang. Kita menang. Ini sempurna. Mingyuan. Kejuaraan dunia yang kau inginkan, kuberikan untukmu. Sekarang akhirnya kita bisa bersama. Aku harus pergi menerima piala dulu. Tunggu aku di sini. Jangan kiliar. Momen kejayaanmu, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Reli. Rekor dunia baru tercipta. 6 menit 11 detik yang belum pernah terjadi sebelumnya. 30 detik lebih cepat dari rekor sebelumnya. Untuk Nie Mingyuan dari tim Red Dragon. Juara dunia baru. Mari kita donggar. Akhirnya aku menjuarai kejuaraan. Legenda balap. Terima kasih kepada panitia penyelenggara. Terima kasih kepada tim. Kehormatan ini bukan milikku sendiri. Ini milik kita semua di Red Dragon. Tapi orang yang paling ingin ku cari hari ini adalah pacarku. Dorongan dan dukungannya lah yang membawaku ke momen ini. Legenda balap, bolehkah aku bertanya, siapa sebenarnya pacarmu? Dia adalah Wan Xiaoqing. Itu kan putri ketua panitia? Ashui. Iya, beneran dia. Juara dunia dan putri ketua. Cocok banget mereka. Sayem Jia. Dasar kurang ajar. Pak Yo, sudah makan? Sudah. Buye, bawa makanan enak lagi untuk anaknya. Kepala sekolah kita, Yao memang beruntungnya. Ya sudah, tidak saya tahan-tahan lagi. Anak gadis, sehari-hari cuma mikirin barang beginian. Tidak pantas. Ibu tidak mengerti. Ini replika baju balap yang dipakai dewa balap saat juara. Sang dewa balap saat memenangkan kejuaraan. Ini barang koleksi yang berharga. Kenapa ibu matiin highlight balapan idolaku? Waktunya makan malam. Balapan kejuaraan yang diadakan tiap 3 tahun sekali. Sebentar lagi dimulai. Aku mau daftar jadi pembalap untuk tim balap naga merah. Mana bisa. Jangan mimpi. Kenapa tidak boleh? Aku kan jago nyetir. Usiamu sudah tidak muda lagi. Ibu cuma mau kamu cari pria yang bisa diandalkan, lalu menetap. Anak perempuan balapan mobil buat apa? Nikah itu enaknya apa? Cuma buat melayani suami. Dan punya anak? Aku akan gabung tim balap naga merah. Untuk menghormati sang dewa balap. Jangan sebut-sebut dia. Dewa balap palsu itu cuma penipu. Jangan berani-berani menghina idolaku. Ibu tahu nggak dia itu hebatnya seperti apa? 6 menit 11 detik.
Rekor dunia yang tak terpecahkan selama 20 tahun. Dia penipu. Dan bajingan yang tidak tahu terima kasih. Hei ibu, jangan disobek. Kembalikan. Ibu sudah gila? Aku susah payah dapatkan poster tanda tangan ini. Killier. Beraninya kamu bicara seperti itu ke ibu? Tahukah kamu, dia itu? Balak. Kamu benar-benar menabraknya. Pelatih, aku nabrak. Maaf banget. Kenapa? Ujian jalan aku sudah gagal 8 kali. Kalau gagal lagi, aku bakal bikin rekor baru. Oak, aku nggak bisa ngajar kamu lagi. Kamu, cari pelatih lain. Keluar dari mobil. Pelatih Yo, Ada APA. Semuanya baik-baik saja? Kepala sekolah. Aku benar-benar nggak bisa ngajar dia lagi. Aku minta mutasi. Biarkan aku ngajar ujian lanjutan. Hah? Beneran? Wah, bagus banget. Begitu aku lulus ujian jalan, aku bakal daftar kelas kamu. Hah? Kenapa murid ini kelihatannya familiar banget? Ya iyalah. Dia latihan nyete lebih rajin daripada dia kerja. Sudah lebih dari setengah tahun. Ujian jalannya udah gagal 8 kali. Yang penting dia baik-baik saja, Nona. Memangnya kamu nggak bisa belajar? Atau terlalu gagap ujian? Aku tahu semuanya. Tapi yang nggak lulus-lulus. Sebenarnya, ujian jalan itu sederhana banget. Ibu cuma pedagang kaki 5, jangan mempermalukan kami di sini. Aku rasa itu susah banget. Gimana kalau begini, ibu tunjukkan? Ibu, ini mobil, bukan gerobak nasi goreng ibu. Jangan main-main. Ibu pasti bisa. Pelatih Yo, jaga ibu aku, dia bahkan nggak bisa nyetir. Jangan sampai dia merusak sekolah mengemudi. Oak. Sudah berapa tahunnya? Keren banget. Luar biasa. Aku sudah lama tidak latihan. Dulu aku bisa melakukannya dalam waktu kurang dari 20 detik. Kukira dia tidak bisa menyetir? Kamu belajar sesuatu? Aku hancur. Ibu bisa kembali bekerja. Ada orang di sini? Siapa yang bertanggung jawab di tempat ini? Ada orang di sini? Hello, saya yang bertanggung jawab atas sekolah mengemudi ini. Apakah Anda dari tim balap naga merah? Betul, kami dari tim Naga Merah 2. Ini ketua tim kami, Kapten Zhang. Tanah yang bagus ini, cocok untuk latihan kejuaraan kami. Tim balap naga merah, Nye Mingguan. Dengar itu, Kami akan latihan di sini. tutup sekolah mengemudinya, berkemas dan pergi. Jadi, memberi jalan untuk tim Naga Merah 2 adalah kehormatan bagi Anda, petugas keselamatan. Anggap saja itu sebuah hak istimewa. Kapten Zhang, kami tersanjung Anda menilainya begitu tinggi. Latihan di sini sama sekali tidak masalah. Asalkan kami bisa mengoordinasikan jadwalnya. Dan itu tidak mengganggu kelas reguler kami. Cukup dengan alasan-alasan. Latihan naga merah itu rahasia, bukan sembarang orang boleh menonton. Anda? Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengunjungi tim Anda untuk melamar posisi pembalap. Aku berpikir kalau aku lulus wawancara, aku tidak perlu lagi mengelola sekolah mengemudi ini. Seorang wanita ingin menjadi pembalap, kamu pasti bercanda. Xiaolu, Ya? kamu yang urus ini. Aku akan periksa fasilitasnya. Oh. Apa mataku yang salah lihat? Kamu benar-benar ingin balapan? Legenda balap itu selalu jadi idolaku. Impianku adalah bergabung dengan Naga Merah dan bertanding di kejuaraan. Mobil ini, Santana? Mobil legendaris tahun 90-an itu? Santana? Mobil legendaris tahun 90-an itu? Kamu mau balapan pakai benda ini? Mobil ini bakal terlempar keluar lintasan. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku hanya bisa memodifikasi mobil biasa.
Tapi kemampuan menyetirku nomor 1. Kemampuanmu nomor 1? Bagaimana kalau kita adu balap sedikit, melawan calon pembalap kami, Xiao Liu? Kalau kamu menang, aku akan kasih kamu kesempatan bergabung dengan tim, dan sekolah mengemudi ini. Kami tidak akan ambil alih. Senggak? Sepaket. Yao Yao, sekolah mengemudi ini adalah hasil jerih payah hidupmu. Jangan gegabah ya. Ibio, ibu tidak mengerti balapan. Jangan mempersulit. Captain Zhang. Kami nggak mau nakut-nakutin kamu. Kalian balap liar. Kita main sesuai aturan jalanan kalian. 2 menang dari 3 ronde. Ronde pertama, pecahkan balon pakai spoiler belakang. Yang pecahin lebih banyak menang. Ronde kedua, lakukan drift sempurna di 2 tikungan pertama. Lalu tiru gerakan khas dari Drift King yang legendaris. Siapa yang lebih mirip meniru, dialah pemenangnya. Kalau ronde ketiga, belum kepikiran, soalnya kamu nggak akan menang di 2 ronde pertama. Kalau sudah siap, ayo mulai. Nggak masalah. Xiao Lu, main 1 ronde sama si cewek. Nyerah aja sekarang. Masih bisa jadi cewek piala. Ok. Ini bakal seru nih. Delapan balon. Gilly Ramu. Jangan nangis kalau kalah. Terlalu lambat. Pecah dong. Red Dragon gak nerima supir payah kayak gitu. Cewek-cewek zaman sekarang selalu ngomongin hidup buat diri sendiri, kepribadian mandiri. Menurut gue, kalau emang payah, mending pulang aja, layani suaminya. Udahan pamer di sini. Belum selesai. Ronde kedua, aku akan buktikan diri. Baiklah. Aku kasih kesempatan ini. Nggak bisa ngajar orang cuma pakai kata-kata. Tapi biar pengalaman yang ngajar. Langsung paham. Xiao Lu, main 1 ronde lagi sama dia. Siap. Yang. Lumayan. Lihat, memang nggak ada lawannya Dewa Mobil. Tapi ini cukup bagus. Ngapain berdiri di situ? Giliranmu. Kamu siap? Kepala sekolah. Mengelola sekolah mengemudi itu nggak mudah. Kalau kita benar-benar kalah di ronde ini, semua kerja kerasmu bertahun-tahun akan hilang. Mungkin kita harus membatalkannya saja. Safety, aku rasa mereka nggak berani memaksa jual. Nggak apa-apa. Aku sudah berkali-kali lihat gerakan andalan Dewa Mobil. Aku pasti bisa melakukannya. Mungkin, biar Kak Yi yang coba. Dia tadi luar biasa, dan dia bisa. Ibio. Sepertinya kamu sedang putus asa. Nenek-nenek ini, mukanya kayak penjual nasi goreng pinggir jalan. Dia ngerti balapan? Yao Yao, dengerin Ibio. Gerakan andalan si Dewa Mobil itu sebenarnya sederhana. Itu menguji kecepatan dan kontrol rem. Mobilnya sudah tua, cenderung understeer. Nasi goreng Yiji, jadi sidecut di kecepatan 100 km per jam itu mungkin. Tapi punyamu nggak bisa. Cut, kamu jago banget pura-pura tahu. Jaga mulutmu. Ibio. Berhenti pura-pura tahu. Yao Yao, Yao Yao, santananya terlalu ringan. Memaksakan manuver kecepatan tinggi bisa bikin terbalik. Ibu nggak akan biarkan kamu ambil risiko itu. Oh hahaha, mungkin kamu nggak usah ikut. Ibio, urus saja lapak nasi gorengmu. Jangan ikut campur urusanku. Yao Yao. Cuma segitu? Dan membuktikan diri, masih ada 2 tikungan lagi di depan. Semakin sulit. Ronde terakhir itu kesalahan. Kali ini aku akan berhasil. Apa kita akan kalah? Yao Yao, santananya terlalu ringan.
Memaksakan manuver kecepatan tinggi bisa bikin terbalik. Sekolah mengemudi ini adalah hasil kerja seumur hidupku. Tapi balapan adalah hidupku. Bodoh amat, aku coba. Kenapa dia ngegas? Mangkinka. Pelan-pelan. Pelan-pelan sekarang. Yao-yao. Yao-yao. Kamerala. Aku lihat kamu luka di mana. Apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak pie-pie? Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan aku? Kamu cari mati, ya? Aku kalah. Untuk apa lagi? Sekarang apa gunanya? Kamu tidak bisa dipercaya. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Sejak aku masih sekolah, aku kerja paruh waktu. Setelah lulus, aku buka sekolah mengemudi. Lalu tempat cuci mobil. Karena aku tahu, dengan kondisi keluargaku, mereka tidak bisa biayai hobiku balapan yang mahal. Jadi aku harus mulai dari industri yang paling dekat dengan mobil. Yao-yao. Balapan adalah hidupku. Hari ini, tim Red Dragon datang. Itu kesempatanku yang terdekat dengan mimpiku. Tapi aku kalah. Aku mengerti kamu. Tapi kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu cuma mau jaga warung nasi gorengmu. Puas dengan hidup sederhana yang sudah ditakdirkan. Kamu mau aku hidup seperti orang biasa. Menikah selangkah demi selangkah. Hidup biasa-biasa saja, tanpa kejadian. Tapi aku bukan kamu. Aku tidak mau hidup seperti itu. Sebenarnya, Ibu, Berhenti. Aku tidak mau dengar ceramahmu sekarang. Sekarang aku sudah kalah. Mimpiku semakin menjauh. Sekarang kamu senang? Konflik internal, urusan kalian bawa keluar. Tanah ini sekarang milik kami. Cepat tanda tangani kontraknya. itu keterlaluan. Tim balap Red Dragon yang hebat, mengganggu anak Kessel, memaksa jual bukan hal yang patut dibanggakan. Biar aku kasih tahu. Kakak iparku adalah legenda balap, Nie Mingyuan. Kami memang mengganggu kalian. Mau apa? Tanda tangan sekarang. Nie Mingguan. Burang yang sama belunya berkumpul bersama. Apa katamu? Jangan bicara lagi. Taruhan ya taruhan. Aku akan tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan dan pulang lebarenak. Tunggu. Apa aku dengar dengan benar? Kamu mau ajak aku balapan? Balapan mobil? 2 ronde pertama cuma tes keterampilan. Itu membosankan. Untuk ronde ketiga, kita akan lakukan seperti balapan sungguhan. Kalau aku menang, kamu pergi, dan kamu tinggalkan sekolah mengemudi ini. Udah, jangan ngomong kosong. Kamu cuma cewek yang jual nasi goreng. Nggak tahu diri. Ya, tanda tangani kontraknya dan minggir. Jangan ganggu latihan kami besok. Ibio. Udah, jangan bikin malu. Aku sudah kalah. Mau saingan apa lagi? Yao Yao, percayalah sama aku, Bu. Sekolah mengemudi ini tempat mimpi Ibu dimulai. Ibu nggak boleh biarkan mereka ambil. Kamu aja nggak bisa nyetir. Maupun kamu bisa. Mobilnya sekarang rusak. Mau mempermalukan Ibu lebih lagi? Aku nggak akan mengecewakan Ibu. Jadi, berani balapan? Karena si Nona sudah bilang begitu, ya pasti kutunggu. Zhang. Perlu nggak sih? Kamu kan ada di papan peringkat balap. Balapan sama cewek jualan nasi goreng, nggak sepadan. Gak apa-apa, ibu dan anak ini sama-sama keras kepala. Aku dengan senang hati temani mereka. Bu mau ngapain sih? Kak Ye, mobilnya nggak rusak. Masih bisa jalan. Cuma kap mesinnya nggak bisa nutup. Biar aku lepas aja. Nggak usah, mobilnya tetap bisa dipakai. Nona, kamu waras nggak sih? Kap mesinnya terbuka lebar. Mau apa kamu? Mau balapan apa sama aku? Mau kalahin aku sambil mundur? Mau kalahin kamu? Udah cukup. Dengar nggak? Dia bilang mau kalahin aku sambil nyetir mundur. Nona, kamu kabur dari rumah sakit jiwa mana? Bu, kamu gila. Udahan ya? Percaya sama aku. Ya sudah, Ibu nggak mau urusin kamu lagi. Aigreku. Kami mau lihat kamu nyetir mundur. Untuk judul Livestream. Cewek gila naik mobil rongsokan nyetir mundur. Tantang pembalap pro. Nona. Ayo kita selesaikan. Biar kamu bisa balik jualan nasi goreng. Nyetir main dure. Coba aja. Cewek-cewek. Wah, kepala sekolah, Rian.
drift sambil mundur. Apa yang terjadi? Kok ibu gue jago banget sih? Nggak mungkin. Pasti cuma kebetulan. CIH, gampang banget. Malah bikin gerakan legendaris saat mundur. Apa mataku ini yang salah lihat? Kak Ye, kamu luar biasa. Ibu gue beneran hebat banget. Sebenarnya ibu gue ini orang kayak apa sih? Walaupun skill Kak Ye top banget, dia tetap nggak bisa ngebut saat mundur. Dia tetap akan kalah. Tu qui radia isti-moi. Penjual nasi goreng ya tetap penjual nasi goreng. Dia tetap akan kalah. Fellow. Itu kan si penjual nasi goreng. Piakani. Zhang yang dari tim 2. Dia lagi live streaming bareng beberapa pembalap. Rame banget pemandangannya. Mau lihat? Beneran? Boleh gue lihat. Apa yang terjadi? Aku paham sekarang. Itu gaya sentrifugal. Ibuku memanfaatkan putaran mobil untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang mempercepat mobil. Hila, iya, kamu jenius. Seorang pria. Benarkah? Biar aku lihat. Ayah, Mingyuan, bagaimana persiapan kejuaraan? semuanya sudah siap, aku yakin. Bagus. Ayah sudah tua. Ayah akan segera lengser. Apakah kamu bisa menggantikan posisiku? Sepenuhnya tergantung pada performamu di balapan ini. Kamu paham, kan? Jangan khawatir, ayah. Kamu tadi lagi live streamingnya? Enggak, aku cuma streaming sebelum balapan dimulai. Aku berhentiin setelah tikungan pertama. Aku cuma merekamnya. Untungnya nggak ada siaran langsung. Kalau nggak, kita bakal dalam masalah besar. Ini menyangkut reputasi Naga Merah dan reputasi Dewa Balap. Ini sama sekali nggak boleh bocor. Kalau nggak, lupakan kalian. Bahkan aku, sebagai ketua tim, bakal hancur. Kalau saja tracknya nggak terlalu kecil, membatasi performamu, kau nggak akan pernah kalah dari perempuan itu. Ketua tim Shang. Tentang ini, haruskah kita beritahu Dewa Balap? Apa kamu bodoh? Apa kamu masih mau bertahan di tim ini? Ibuku luar biasa banget. Apa aku benar-benar nggak punya bakat? Percepat, lalu lepas gas tepat saat masuk ke drift. Yao Yao. Kenapa? Kenapa aku nggak bisa melakukannya? Yao Yao, kamu sakit? Buyer ibu lehat. Aku baik-baik saja. Aku cuma mau uji batas mobil ini. Deviasi sudut guling 2,3 derajat. Tingkat oversteer. Melebihi ambang batas aman sebesar 87%. Ibu, bukannya ibu cuma pedagang nasi goreng kaki lima? Kok ibu tahu semua ini? Bocah, ibumu mungkin jualan nasi goreng, tapi aku selalu mengikuti mimpimu. Aku belum pernah lihat siapapun yang bisa meniru gerakan khas Dewa Balap dengan sempurna, dan itu sambil mundur pula. Ibu, sebenarnya ibu ini siapa? Baiklah, nggak usah kasih tahu aku. Kalau begitu, karena ibu jago balap, kenapa ibu nggak izinkan aku melakukannya? Karena ayahmu. Ayo, ayahku seperti apa sih? Kenapa kamu tidak pernah membiarkanku membicarakannya? Dan apa hubungannya itu dengan balapanku? Dia dulu juga pembalap. Oh, jadi dia yang mengajarimu semua keahlianmu. Bukan. Kalau ayahku seorang pembalap, dia bisa banyak membantuku. Kenapa kamu tidak mau mengajakku menemuinya? Jangan tanya-tanya lagi. Pria seperti dia tidak akan membantumu, bahkan mungkin dia tidak mau mengakuimu. Pasti ada cerita di balik ini. Pokoknya, aku benar-benar tidak mau kamu terjun ke dunia balapan. Hidup yang stabil saja sudah cukup baik. Sudahlah. Aku juga tidak tertarik dengan apa yang terjadi dulu. Aku cuma suka balapan.
Kalau tidak ada tim yang mau menerimaku, aku akan buat tim sendiri dan balapan. Kamu tahu berapa banyak uang yang dihabiskan sebuah tim balap? Itu tidak mungkin. Itu tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Paling-paling, aku jual saja sekolah mengemudi ini. Tidak. Ya, Bulletin. Aku mohon, biarin aku coba. Kalau tidak berhasil, aku akan nurut kamu. Aku akan menetap dan menikah. Oak? Tidak. Aku tidak peduli. Aku akan melakukannya. Anak itu sudah besar. Pada akhirnya, mereka harus terbang sendiri. Butuh salinan lisensi balapmu. Oak. Dan salinan KTP? Kenapa tidak bilang semuanya sekaligus? Baiklah. Tidak memenuhi syarat pendaftaran. Tidak memenuhi. Kenapa? Apa yang kurang? Bisa kasih tahu aku? Cek sendiri di akun resmi. Tidak bisa langsung kasih tahu aku? Sikap apa itu? Ada apa dengan sikap ini? Kalau gitu tolong kasih tahu saya. Saya tidak memenuhi syarat di bagian mana? Saya sudah lihat akun resminya. Semua syaratnya saya penuhi. Nyebelin banget. Kamu gak tahu kondisi sendiri, kamu aja pembalapnya gak punya. Mau ditonton apa? Kamu kenapa sih? Jaga mulutmu. Siapa bilang saya gak punya pembalap? Kamu kan cewek. APA, cewek gak boleh ikut? Jangan ngaco. Kalau mau cari perhatian, Carry followers. Monding live streaming. nari, pamer tubuh. Balapan bukan tempat buat cewek-cewek selebgram. Nyari sensasi. Kamu rasis. Ada apa ini? Hello, apa Bapak Panitia? Semua syaratnya saya penuhi. Saya sangat layak untuk ikut kompetisi. Tapi dia terus-terusan nyusahin saya. Bilang cewek gak boleh ikut. Saya paham situasinya. Bu, tolong jangan motor. Secara historis, belum pernah ada cewek yang ikut balapan. Ini diskriminasi. Kenapa cewek gak boleh ikut? Aturan mana yang bilang gitu? Oh, sekarang bawa-bawa aktivisme ke balapan. Maaf sebelumnya, saya tidak mendiskriminasi wanita. Saya cuma bilang di dunia balapan, wanita itu punya kekurangan. Betul. Balapan itu permainan pria, dari segi kekuatan fisik, kecerdasan, waktu reaksi, sama analisa di lapangan. Cewek ketinggalan di semua aspek. Dan dalam sejarah, Belum pernah ada pembalap wanita yang sukses. Dia mungkin mau ikut, buat cari sensasi pas live streaming. Saya udah sering lihat orang kayak gini. Jadi ini yang disebut keadilan sama panitia? Kenapa cewek gak boleh balapan? Nie Mingyuan aja gak berani bilang gitu. Kamu siapa? Berani-beraninya meremehkan anak saya? Ibio, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, di matamu, aku tidak melihat secuil pun rasa hormat untuk dewa balap atau penghormatan apapun untuk olahraga itu sendiri. Kamu hanya mencoba memicu konflik gender untuk mencari perhatian. Jika hatimu kotor, semuanya terlihat kotor bagimu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Sebagai ketua komite, kau merendahkan wanita dari dalam hati. Kau merendahkan pembalap wanita. Kau tidak pantas berada di posisi itu. Baik. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Jika kau bisa mengalahkan salah satu pembalap di sini, saat ini juga, aku akan mengakui pembalap wanita. Aku akan menyetujui aplikasimu. Kau yang bilang. Yao, balap melawannya. Pai Arkan Marika Menjatawi. Siapa sampah yang sebenarnya? Ibio, kau mendukung balapanku? Aku bersikap keras kepala sebelumnya. Lanjutkan. Aku mendukungmu. Buka jalan untuk pembalap wanita. Ibio, tapi mobil kita masih di bengkel. Bukankah yang ini ada di sini? Aku yang akan melakukannya. Tanganku sudah gatal sejak aku pensiun. Kamu beruntung. Pemimpin kami, dulu balap profesional untuk tim Naga Merah. Seorang pembalap profesional. Bisa balap melawan seorang pro bahkan sekali saja. Adalah sesuatu yang bisa kamu banggakan. Ngomong-ngomong, di mana mobilmu? Di sini. Benda ini masih bisa dikendarai? Ibu ingin aku balap dengan ini? Apa-apaan ini? Mobil van Jinbei?
Kamu serius atau hanya bercanda? Sangat serius. Menyewanya dengan $200. Itu cukup untuk mengalahkanmu. Apa yang dilakukan anak-anak ini? Gas! Pak Nie, waktunya berangkat. Ibyu, bercanda kan? Kiejaven Domstik? Legenda itu ada di mana-mana. Kamu ingin belajar teknik sang master kan? Aku akan ajari kamu sendiri, langsung praktik. Hah? TAPI. Fokus saja untuk ngebut sepenuhnya. Aku akan awasi momen yang tepat di setiap tikungan, dan tarik rem tangan untukmu. Apa itu bisa? Jangan khawatir. Balapan ini akan membuatmu melihatku dengan cara yang sama sekali baru. Lihat kekuatan domestik dengan cara baru. Ibyu, kamu benar-benar legenda dalam mengemudi. Kemenangan ini rasanya tidak benar. Lepaskan saja. Anggap saja ini seperti permainan anak-anak. Ingat, Gaspol, serahkan tikungannya padaku. Memasuki tikungan, percepat. Amatir akan selalu jadi amatir. Ngitung tikungan dengan kecepatan segitu, mereka bakal nabrak. Itu tadi cuma keberuntungan. Itu luar biasa. Bagaimana mungkin? Menentukan titik masuk tikungan hanya dari suara mesin. Bagaimana mungkin ibuku sehebat ini? Dia cuma supir hobi. Mobil Van bisa dikemudikan seperti ini? Sayap. Sayap. Sekarang. Wah, Drift bata son master. Bagaimana mungkin ini? Itu teknik sang master yang asli. Ibuku keren banget. Jaga ucapanmu. Kenapa Samuel ini muncul di sini? Zhang Yang dan yang lain sedang berurusan dengan sekolah mengemudi tentang menggunakan lapangan latihan mereka. Aku rasa mereka mungkin di sini untuk menegosiasikan syarat. Ya. Tidak. Bagaimana kamu bisa ingkar janji? Pertama-tama, saya sangat menghormati Anda. Anda telah sebenarnya mencoba pandangan saya tentang pembalap wanita. Tetapi untuk bertanding dalam acara profesional seperti ini, kalian setidaknya perlu punya mobil balap, kan? Dan seorang mekanik, pengemudi cadangan. Ini semua adalah persyaratan wajib. Bahkan jika kalian harus menyewanya, kalian perlu memilikinya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mendaftarkan kalian? Di mana saya harus mencari begitu banyak profesional? Jangan khawatir, ibu akan menanganinya. Ibyu, lingkaran sosialmu semua tante-tante dan nenek-nenek. Ibumu juga telah menyeberangi gunung dan laut, dan berjalan melalui kerumunan orang. Yiyao. Aku rasa kamu sedang mencari masalah belakangan ini. Benar? Ibyu, mengapa kamu membawaku ke sini? Ahli yang kutemukan untukmu ada di sini. Cuci mobil. Saya akan melayanimu setelah selesai dengan yang ini. 3 besar di kejuaraan sirkuit puncak selama 10 musim berturut-turut. Juara kedua paling konsisten di dunia. Jadi disinilah kamu selama ini. 50 untuk mobil besar, 25 untuk yang kecil. Mau dicuci atau tidak? Orang-orang mengejekmukmu. Juara kedua abadi. Hidup dalam bayang-bayang dewa balap. Gao Feng, betul kan? Kamu mau apa? Kalau kamu kesini untuk mengejekku? Maaf, aku sibuk. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan tim balap saya. Balapan waktu itu, kamu cuma jadi latar belakang untuk dewa balap. Kakiku yang satu sudah hilang. Kaki yang ini, hampir tidak bisa menginjak pedal gas. Dan kamu mau aku balapan lagi? Aku minta maaf.
Kamu minta maaf untuk apa? Oh, bukan apa-apa. Aku bisa buatkan mobil balap khusus untukmu. Mobil yang disesuaikan dengan kebutuhanmu. Sudah. Kalau tidak mau cuci mobil, minggirkan mobilmu. Ada pelanggan yang menunggu. Balapan denganku. Kalau kalah, ikut aku. Kenapa aku harus balapan denganmu? Kamu tidak ingin hidup selamanya di bayang-bayang pria itu, kan? Aku akan membiarkanmu mengalahkan Nie Minyuan sekali. Memegang piala kejuaraan. Aturannya kamu yang tentukan. Aturannya sederhana. Lihat kerucut lalu lintas di depan sana. Kita akselerasi sampai 100 mil per jam, lalu berhenti. Yang paling dekat dengan kerucut itu yang menang. Bo, Kekenya lempa. Dia bisa menanganinya? Gao Feng sudah mendominasi lintasan selama bertahun-tahun. Keunggulannya selalu terletak pada pengeremannya, dan perasaan waktunya di tikungan. Tidak ada pembalap lain yang mendekati. Tapi kakinya, Kita bisa mengimbanginya dengan mekanik. Laju pula, keunggulannya bukan terletak pada kaki yang menginjak gas. Mengerti? Mau mengalahkannya? Aku bisa mengajarimu. Aku ingin balapan. Ayo. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putriku, Yao Yao. Dia juga pembalap utama tim. Ajari dia semua yang kau bisa. Tidak masalah. Tapi mobil balap khusus yang kau sebutkan, benarkah kau bisa mewujudkannya? Aku akan membawamu menemui seseorang yang kukenal. Pak Zhou, bisa tolong lihat? Lihat sebentar saja. Perlengkapan kami harganya jutaan. Baru dipakai beberapa kali sudah rusak. Benda ini nggak mau nyala. Rugi kami besar sekali. Mesin-mesin batch ini ada masalah di modul teknisnya. Saat ini, cuma perusahaan kami di dunia yang bisa memperbaikinya. Seperti yang sudah saya bilang, kalau kalian tidak beli dukungan teknis kami, ya siap-siap bangkrut saja. Jangan tolong lihat dulu. Manajer pabrik. Saya rasa saya bisa memperbaikinya. Biar saya coba. Pergi sana. Ayo kita pergi. Pak Zhou, tolong lihat dulu. Dachun, jangan sentuh mesin-mesinnya. Itu mahal. Baiklah. Bu, Ali yang ibu sebut. Ada di tempat seperti ini? Betul. Teknisi otomotif senior bersertifikat FIA, kepala insinyur tim balap juara 6 kali. Kamu akan segera bertemu dengannya. Maksudmu, si bodoh Chun? Kak kedua. Siapa yang kamu panggil begitu? Ya kamu, kak kedua. Mau berantem? Sudah. Kalian berdua kan sudah dewasa? Berhenti bertengkar, Dachun. Lama tidak bertemu. Nona Ye. Saya Kuma penjual nasi goreng. Anak saya ingin masuk dunia balap. Mari kita kerjasama. Setuju. Si bodoh Chun. Gelarnya terdengar hebat. Tapi ini beneran? Nona, kamu nggak ngerti. Dachun itu beda sama yang lain. Itu insinyur apa sih? Memperbaiki mesin. Tarifnya mahal banget. Mendingan dia merampok ban saja. Mendingan saya berhenti kerja saja. Bagaimana mesinnya? Dachun, pabrik kita selamat. Dah. Aku punya 50.000. Ibuku punya 150.000.
Kang Dachun punya 80.000. Kang Feng punya 100.000. 200.000 dari gadai sekolah mengemudi. Jadi totalnya 580.000. Untuk memodifikasi mobil balap trek, paling nggak butuh 500 juta. Satu tim butuh minimal 2 mobil. Kita masih jauh banget kurangnya. Gimana kalau kita cari jalan pintas? Dan itu cuma untuk level pemula. Biaya perawatan harian aja belum kita hitung. Begini rencananya. Pertama, beli mobil balap bekas terus modifikasi. Kita cuma butuh satu yang bisa jalan. Untuk yang satunya, kita pakai santananya Yao Yao. Kita bahas lagi setelah ada hasil. Hack! Nona itu kayaknya lagi ada masalah akhir-akhir ini. Setelah bertahun-tahun, dia tetap nggak mau pulang. Dia selalu merasa sudah mengecewakan Bapak. Dia nggak tahu harus menghadapi Bapak gimana. Aku tahu. Ngomong-ngomong, urusin masalah ini persis seperti yang kukatakan. Baik, Pak. Mobil ini harganya berapa? 400.000. Semahal itu? Mobil ini sudah dihapus oleh tim balap naga merah. Mau ambil atau enggak? Terserah. Wah. Kalian toh, apa? Mau beli mobil? Memangnya urusanmu? Abakan Mirka. Pulang dan bilang ke Nie Minyuan, kami yang akan juara. Hei, Nona, mobil balap bekas yang jelek aja nggak mampu beli. Gimana mau saingan sama naga merah kami? YK. Mobil balap kami, itu kelas atas. Mulai dari 1 juta per unit. Kelompok kalian yang berantakan ini, tanpa satu sponsor pun, mendingan udahan aja. Siapa bilang kami nggak punya mobil balap? Kamu siapa? Semuanya model andalan yang sudah dimodifikasi dan ditingkatkan. Mobil balap bernilai puluhan juta. Yang dibandingin sama mobil kita cuma sampah. Ini bukan buat mereka. Kan? Masa sih? Iya, nggak mungkin. Tim cupu kayak mereka, mikir apa sih lo? Oh iya. Mobil-mobilnya sudah dikirim. Silakan diperiksa, Ibu Ye. Ini. Wait kira, ada apa sih? Ibi, seorang pria yang ingin tetap anonim, menitipkan pesan. Semua biaya untuk tim balap Anda akan disponsori oleh beliau. Bannerin Butte Marika. Nggak mungkin. Pasti pria itu salah orang. Betul. Kalau mau sponsori tim jagoan kayak Red Dragon kita, baru cocok. Lalat APA ini, Minger. Ayo kita pergi. Pergi sana. Cepat pergi. Bo, ada orang penting mau sponsori kita. Nggak ada yang bisa bilang kita miskin lagi. Yo, pulang dan bilang ke pria sponsor itu, aku nggak bisa terima mobil-mobil ini. Kenapa enggak? Dia tulus banget. You can badge it too. Ibi. Aku nggak layak dapat sponsornya. Kembalikan saja. Dachun. Ya, Carry part di internet. Kita bikin mobil sendiri. beneran nggak mau terima, tapi kan? Sudah. Zhou, pulang dan bilang. Bilang ke pria sponsor itu. Setelah aku bantu anakku mewujudkan keinginannya, aku akan datang sendiri untuk minta maaf. Ayo kita pergi. Bo, aku rasa kamu lagi ada sesuatu belakangan ini. Kamu punya identitas lainnya? Mobil-mobil itu harganya ratusan juta, dan dia yang antar sendiri. Tapi kamu nolak. Kamu sembunyiin sesuatu dari aku? Urusan orang dewasa bukan urusan anak-anak. Nanti kamu akan tahu saat waktunya tiba. Ayo, kita cek pasar berikutnya. Ibu Ye. Aku nggak nyangka, kamu juga jago soal mesin. Aku belajar lagi nih.
Cuma hobi kecil saja. Kamu beneran gak mau kasih tahu Yao Yao tentang kejadian dulu? Dia masih belum cukup dewasa. Ngasih tahu dia nggak ada gunanya. Kalau menurutku, aku sama Pak Gao mending nunggu malam. Terus masukin si manis Nie Ming Yuan ke karung dan gebukin dia. Biar lega. Nggak usah. Kenapa enggak? Setiap kali aku laporannya si manis itu, aku jadi kesel. Legenda balap yang asli itu kamu. Apa? Bo, kamu, legenda balap itu? Ibio, kamu legenda balapnya. Legenda balap? Ah, masa sih? Dachun adalah legenda balap yang sebenarnya. Panggil Lao Gao ke sini. Mari kita lihat bersama. Pada mobil yang baru saja dimodifikasi Dachun. Ini luar biasa. Hah? Ya. Luar biasa. Cukup luar biasa kan, Ayah? Ayo. Ayo pergi. Hey, Speed Angels, kita akan menang. Mobil ini telah dimodifikasi berdasarkan kaki Gaofeng. Kamu perlu membiasakan diri sebelumnya. Biarkan aku tunjukkan caranya. Ibio, Dachun baru saja memodifikasi mobil baru ini untukku. Jangan kamu, santai saja. eksklusif untuk legenda balap. Banyak orang telah mencoba menirunya, tapi tidak ada yang pernah mereplikasinya sesempurna pelatih. Garis belok ini, persis seperti yang ada di video legenda balap. Garis balap yang sama persis. Ya ampun. Ini terlihat seperti Death Triple Strike dari dulu. Ya. Kamu paham? Ibio, Pelatih, siapa sebenarnya kamu? Mungkinkah Nona Ye adalah legenda balap yang sebenarnya? Masa aku kasih tahu? Kak. Kak pulang jauh-jauh dari Finlandia. Pasti capek ya. Guruku di mana? Dewa balap sedang menunggu Kak di ruangannya. Peakani. Ini daftar tim yang mendaftar kejuaraan. Yang menariknya, kali ini ada tim yang diketuai pembalap wanita yang mendaftar. Baru saja disetujui. oh ya? Pasti dia. Iya. Dia juga marga Ye. Kalau melanggar aturan, aku akan laporkan ke panitia sekarang juga, untuk mendiskualifikasi mereka. Tidak perlu. Tidak hanya tidak boleh dibetakan. Kita harus merekrut mereka. Pembalap wanita itu sesuatu yang baru, dan bisa menarik perhatian. Nilai komersialnya sangat besar. Mengerti. Guru, aku sudah kembali. Syukurlah kau sudah kembali. Sekarang ikut aku menemui sebuah tim. Baik. Hello. Permisi. Apakah Anda Nona Ye Yao dari Speed Angels? Ganteng banget dia. Hello. Iya. Aku kenal kamu. Kamu itu, Kak Chen Dong dari tim balap naga merah kan? Hello, Nona Yia. Hello. Guruku ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Anda. Gurumu? Kalau baju pasti. Hello, Nona ya. Saya Nie Ming Yuan. Dewa balap. Hello. Aneh. Aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Kamu benar-benar dewa balap. Tak kusangka bisa bertemu dewa balap. Itu hanya gelar kosong. Saya datang mengunjungi tim Anda untuk menawarkan panggung yang lebih besar pada Nona Ye.
saya punya harapan besar padamu, pada Speed Angels. Jadi saya ingin mengundang tim Anda untuk bergabung dengan keluarga naga merah kami. Aku harus tanya ibuku dulu. Begitu ya. Kalau begitu di mana ibumu sekarang? Oh, dia keluar jualan nasi goreng. Dia akan segera kembali. Maukah Anda menunggu sebentar? Baiklah, Cendong. Jelaskan syarat akuisisi kita pada Nona Ye. Sedangkan kalian berdua, kalian adalah masa depan dunia balap kita. Kenalanlah. Baik. Yao Yao. Nye Mingguan. Yao Yao. Ibu. Coba tebak siapa yang baru saja kulihat? Saipa. Dewa balap. Aku bahkan sempat menyentuh tangan Dewa balap. Nye Mingguan. Ayah. Dewa balap benar-benar muncul. Dan dia bilang dia ingin mengakuisisi tim balap kita. Katanya dia melihat potensi dalam diriku. Dewa balap benar-benar tertarik dengan tim kita? Kamu tidak boleh berinyu dengannya lagi. APA. Ibu bicara apa sih? Tim kita akan diakuisisi. Itu kesempatan besar. Masa aku harus menghindarinya? Ibu tidak mengizinkannya. Kamu tahu artinya diakuisisi oleh Red Dragon? Artinya aku akan punya sumber daya terbaik. Titik awal tertinggi. Ini kesempatan yang cuma bisa diimpikan orang lain. Pokoknya, kamu boleh terus balapan, dan kamu boleh terus mengurus timu sendiri. Tapi kamu tidak boleh berurusan dengan pria ini. Kenapa? Ibu menghancurkan masa depanku. Yao Yao, percayalah pada ibu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kita akan bangun tim kita sendiri. Selama ibu ada di sini, prestasi masa depanmu akan melampaui Nie Minyuan. Ibu selalu menyembunyikan rahasia dariku. Seberapapun aku bertanya, ibu tidak pernah memberitahu. Sekarang Dewa Balap memberiku kesempatan, ibu malah menghalangi. Kamu egois banget. Yao Yao. Nie Minyuan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Yao Yao. Pemeriksaan kendaraan untuk kejuaraan kali ini cukup ketat. Jangan khawatir, sudah kuhandle. Akan lolos pemeriksaan, 100%. Tim Red Dragon Racing bahkan tidak perlu antre. Mereka langsung dapat izin. Kita juga bisa dapat itu. Yao Yao. Red Dragon tidak baik. Jangan sampai kamu terjebak tipu daya mereka. Dia benar. Terutama si manis itu, Nie Mingyuan. Apa ibuku sudah cuci otak kalian berdua? Memangnya Dewa Balap pernah berbuat apa pada kalian? Kapten Zhang, lihat, mereka lagi. Ayo kita sapa. Wah, benar juga kalian. Kalian lagi? Kudengar sponsormu mundur, mobilmu diambil kembali. Harus kukatakan, orang kaya ternyata tidak buta juga ya. Dengan skill payahmu, mending balapan liar saja. Siapapun yang benar-benar berbakat, pasti tidak akan tertarik dengan tim kalian. Oh ya, Dewa Balap sendiri yang datang menemuiku kemarin. Bilang dia ingin mengajak kami bergabung. Apa kalian meragukan penilaian Dewa Balap? Dewa Balap cuma sedang baik hati. Dia melihat kalian cewek-cewek balapan cuma sebagai gimmick. Nanti dia cuma akan suruh kalian bugil dan jualan live. Pakai kalian sebagai alat cari uang. Apa katamu? Kamu ngomong apa sih? Walaupun aku harus pamer kulit buat jualan, aku lakukan ini untuk Dewa Balap. Itu jauh lebih baik daripada kamu nyetir mobil rongsokan ini. Percayalah, menolak Dewa Balap adalah kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Kamu nabrak mobilku? Ashley. Iya, gue nabrak mobil lo. Mau apa? Kalau berani, nabrak gue aja. Sini. Aigreko. Berani lo nabrak gue? Dachuan, Lao Gao. Sudah cukup. Hah, belum pernah lihat permintaan yang begitu konyol. Menyedihkan. Bukan, itu, kedua orang itu. Mereka nggak tahu kita hidup di negara hukum? Kekyong. Mereka mukulin aku. Mereka beneran mukulin aku. Serang mereka. Serang mereka. Berhenti. Nggak malunya mempermalukan Dewa Balap? Pergi dari sini, kalian semua.
Nona Yao Yao. Maafkan saya. Tim kedua kami keterlaluan. Ini salah saya karena kurang tegas. Atas nama tim balap naga merah, saya minta maaf. Nggak apa-apa kok. Di mana-mana pasti ada oknum nakal. Dengan kakak kelas di naga merah ini, pasti mereka akan berubah. Ya, saya ada urusan lain. Kita ketemu lain kali saja. Hai, Sampai jumpa. kakak kelasnya keren banget. Yao Yao. Jangan melamun. Kamu gak dengar apa kata mereka? Naga merah mengakui sisi kita bukan dengan niat baik. Kamu terlalu banyak bicara. Aku nggak tahu yang lain, tapi kakak kelas itu benar-benar pria sejati. Kamu, Remaja memang susah diatur. Aturan kualifikasinya sederhana. Sistem poin. Peringkat 1 sampai 3 dapat 6 poin. Peringkat 3 sampai 6 dapat 3 poin. Peringkat 6 sampai 10 dapat 1 poin. Total ada 2 balapan. Dapat 6 poin, kamu lolos. Jadi, apa itu artinya? Selama kita sekali masuk 3 besar, walaupun kita mundur dari balapan berikutnya, kita tetap bisa lolos ke babak gugur lebih awal. Serahkan balapan pertama sepenuhnya ke Lau Gao. Peji, Gampang banget, aku kan selalu juara 2. Masuk 3 besar sudah pasti. bagus. Dapat peringkat bagus di balapan pertama. Balapan kedua akan jauh lebih mudah. Semangat. Tunggu, kalau aku gimana? Dengerin pelatih. Ya ampun. Tolong, aku mohon. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku akan nurut apa kata kamu. Lihat, Kak Feng sudah mulai tua. Jangan bekerja terlalu keras. siapa bilang Kak Feng tua? Kak Feng aku masih bugar. Biarin Yao Yao ikut 1 lap aja. Lagi pula, aku pasti masuk 3 besar di lap pertama. Biar dia dapat pengalaman. Lihat, Kak Feng juga bilang gitu. Aduh, izinin aku ikut lomba dong. Aku mohon. Anak ini selalu bikin kesel. Baiklah, kamu yang ikut lap kedua. Yes. Hidup mamaku. Siapa yang ikut lomba nggak masalah. Aku sudah mulai pelajari lawan di babak gugur. Kalau Lau Gao stabil di babak pertama, nanti bisa santai sedikit. Jangan terlalu banyak bocorin kemampuan. Oke, aku paham. Ayo. 1, 2, 3. Kalahkan Yeming. Selamat datang di kualifikasi kejuaraan. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan pengaruh dari pembalap legendaris Nie Mingyuan. Jumlah tim yang ikut kali ini sangat banyak, penuh 20 tim, bahkan termasuk tim kedua dari Red Dragon Team. Dan untuk pertama kalinya, ada pembalap wanita. Itu pas tu dis tonton. Tapi kita harus mendukung tim ini. Lagi pula, mereka kan wanita. Tunggu dulu, pertandingan pertama Speed Angels Team. Sepertinya mereka mengirim pembalap pria. Sayel. Seharusnya aku yang turun di balapan pertama. Biar mereka diam. Saat kamu berhenti terpengaruh omongan orang luar, barulah kamu akan mulai. Aku tidak peduli dengan masalah pribadimu. Tapi jangan mempermalukan Red Dragon di lintasan. Jangan khawatir, senior. Tidak masalah sama sekali. Kamu tidak bisa, pembalap starter Speed Angels. Ternyata adalah pembalap yang hanya kalah dari legenda 20 tahun lalu. Pembalap peringkat 2, Gao Feng. Katanya pembalap Gao Feng, pensiun karena cedera. Siapa son cas Bertin Terrain Kemudian? Kita bisa melihat pembalap senior ini kembali ke lintasan. 20 tahun absen dari balapan. Berapa banyak keahliannya yang masih tersisa? Ini akan menarik, un truc d'Ilia. Kudangar Speed Angels Team. Menggadaikan aset mereka untuk pinjaman membentuk tim ini. Pembalap wanitanya mungkin cuma gimmick. Biar kalahnya tidak terlalu memalukan. Mereka tetap perlu menyewa pembalap pria. Nggak heran, mereka cuma mampu bayar pembalap yang sudah lama vakum. Lagi pula dia murah. Senior, apakah Gao Feng ini jago? Cuma orang yang dikalahkan master kita. Balapan akan segera dimulai. Marie Kitalia. Gao Feng, sepertinya kamu diremehkan. Sudah lama nggak balik ke sirkuit. Uda Empire Paling Belakang Sekarang. Nggak cuma itu, lihat aja dari start tadi, performa mobil Speed Angels biasa-biasa aja. Nyaris cuma nyamain standar kualifikasi. Setidaknya mereka masih bisa lomba. Ngerti. Startnya kurang mulus. Kayaknya tim yang cuma rame-rame kayak Speed Angels. Mungkin cuma ikutan sehari doang. Kak Feng jauh ketinggalan. Bisa nggak ya dia? Tim-tim sekarang lebih fokus ke performa kendaraan. Skill pembalapnya jauh banget dibanding 10 tahun lalu. Pertunjukan yang sesungguhnya belum dimulai. Gao Feng, kesempatanmu datang. Santai aja, liatin aku, Yao Yao. Aku bakal masukin kamu ke 3 besar.
Kekuatan tim Red Dragon Racing emang luar biasa. Di bawah bimbingan Dewa Mobil, tim kedua mereka aja jauh banget unggulnya. Liat. Pembalap Gao Feng mulai nyusul. Apa? Dia ngeblok cepat banget. Mau nyoba ambil posisi pertama? Jangan. Spek mobil kita agak ketinggalan zaman. Aku belum selesai nyetelnya. Kalau dipaksa, bisa-bisa rusak. Mending kita tahan-tahan dikit. Nggak perlu pamer semua kemampuan. Oke, gelar juara kedua abadi udah fix. Hebat banget Kak Feng. Tim Naga Merah juara 1 di ronde ini nggak heran. Soalnya, mereka punya pembalap juara berkali-kali. Bahkan tim kedua mereka jauh lebih unggul dalam hal skill. Yang bikin heran sih, Speed Angels ternyata bisa dapat posisi kedua, juga dengan 6 poin. Aku benar-benar gak nyangka. Nomor 2. Kerja bagus. Pembalap Gao Feng masih jago. Dia yang nanggung beban seluruh tim. Pembalap wanita di belakangnya, Ye Yao. Walaupun dia masuk paling akhir, posisinya di babak eliminasi udah aman. Artinya, pembalap wanita ini pada dasarnya cuma penumpang di mobil Gao Feng. Dia cuma nampak menang. Ya, dia kan pembalap wanita, baik secara fisik maupun mental. Yao, kamu diperlakukan beda. Nggak bisa disamain sama pembalap pria. Fokus aja ikut lombanya. Jangan ragu-ragu. Ayo. Hey Bodo. Kamu beneran mau balapan? Kalau nanti kalah. Jangan nangis. Akselerasi Luru Speed Angels. Cuma cukup buat ngekor buat pembalap lain. Mereka bakal ketahuan dalam hitungan detik. Tunggu, kecepatan lurusnya. Ternyata bisa nyamain mobil pro. Dacun, kamu pilih kasih. Kamu kasih dia mesin yang bagus banget. Kukira kita lagi bokeh. Aku jual rumahku. Dia cuma anak kecil. Biarin aja dia punya yang bagus. Biar dia nggak hilang kepercayaan diri di karirnya. Menarik. Kayaknya dua mobil Speed Angels. Spesifikasinya beda. Tapi ya cuma segitu doang. Soalnya, dia kan pembalap wanita. Penglihatan dinamis wanita 15% lebih rendah daripada pria. Dia bakal gagal di tikungan berkecepatan tinggi. Jangan khawatir, Bu. Makanannya udah hampir masuk mulutku. Kalau ini aja nggak bisa menang, mending aku berhenti. Gerakan khas Dewa Balap. Dia pakai selokan buat belok. Gerakan itu susah banget. Dia nggak takut terbalik? Gak mungkin. Setiap tikungan meniru gerakan khas Racing God. Apa hubungannya dengan Racing God? Feng ngebut di tikungan dengan kecepatan segitu. Kamu bisa nggak? Kamu nganggap siapa dirimu, tapi dia emang jago banget. Kamu lihat dia mundur nyampe garis finish? Dia benar-benar mempermalukan semua pembalap cowok di sini. Selamat buat tim Speed Angels yang lolos kualifikasi. Karen. Ya ampun. Aku mau protes. Kamu pasti cowok yang nyamar jadi cewek. Nggak ada cewek yang tahan 8G gaya sentrifugal. Kamu nggak tahu ada tes fisik sebelum balapan? Jangan nangis pakala. Kita harus merekrut pembalap wanita ini. Peakani, Speed Angel ini belajar sendiri. Dulu dia buka sekolah mengemudi. Itu cuma balapan anggaran terbatas? Belum tentu cerminkan skill aslinya. Nggak terlalu terburu-burukah merekrutnya seperti ini? Kamu nggak ngerti. Aku sudah lihat video balapannya sebelumnya. Bisa mencapai level ini dalam waktu singkat. Prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Kalau dia tidak bisa dipakai oleh Red Dragon, maka dia akan jadi rival yang tangguh. Pak Nie punya mata yang tajam. Tidak. Aku harus pergi sekali lagi. Kita harus merekrut Ye Yao. Iga domba sudah datang. Udah dulu panggangnya, istirahat dulu. Perselang. Sudah kerja keras semuanya. Perselang. Yao, kamu mungkin akan menghadapi banyak godaan ke depannya. Ibu harap kamu tetap setia pada niat awalmu. Dan terus maju dengan berani. Godaan seperti apa? Orang yang nawarin uang, sponsor, headhunter, tawaran untuk mengatur skor. Itu semua trik lama yang sama. Begitulah industri ini. Nggak ada yang mau kuda hitam yang tidak bisa mereka pakai. Terus kenapa nggak ambil uangnya kalau ada yang nawarin? Uang itu nggak gampang diambil. Lagi pula, jangan lupa alasan awal kita mulai. Bu, disitulah cara berpikirmu terlalu sempit. Di dunia sekarang ini, kamu butuh uang untuk beli mobil yang lebih bagus. Mobil yang lebih bagus bisa dapatkan hasil yang lebih baik. Itu siklus yang baik.
Bagaimana kalau ada yang coba membajakmu? Apa kamu akan tinggalkan Speed Angel? Tergantung siapa yang membajakku. Kalau Raja Balap sendiri yang datang mengundangku dan minta maaf soal tim kedua Red Dragon itu, aku mungkin akan setuju. Aku mau 1 tusuk sate, aku yang siapkan untukmu. Bisa beri kami waktu sebentar? Aku perlu bicara dengannya sendirian. Cheng Mei, Kamu terkejut? maaf. Sebelumnya, aku Tidak perlu minta maaf. Aku tidak pernah berniat memberitahu siapapun tentang masa lalumu. Kamu tahu, waktu itu, aku tidak punya pilihan waktu itu. Menikahi putri ketua panitia penyelenggara, dan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dan aku tidak tertarik. Kenapa kamu di sini? Sebenarnya, sudah lebih dari 20 tahun sekarang. Aku hidup dengan rasa bersalah. Aku sudah berpikir tentang bagaimana membalasnya padamu. Oh, benar? Dan bagaimana rencanamu melakukannya? Aku Sepertinya kamu sudah menjalani hidup yang sulit, jadi, aku akan memberimu uang. Menurutmu apa yang adil? Hidupku tidak seburuk yang kamu kira. Aku hanya berharap kamu tidak mengganggu hidup kami, putriku dan aku. Maksudmu? Mungkinkah Ye Yao? Seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Maksudmu? Ye Yao Jia. Dia putriku. Aku sudah berencana untuk berbagi kebahagiaan ini denganmu. Saat kamu berdiri di podium tertinggi itu, tapi kamu, maaf. Ini salahku. Semua ini salahku. Bisa aku menemuinya? Sepertinya dia. Persis seperti dia. Legenda balap. Dia ayahku. Dia memang ayah kandungmu. Tapi dia tidak pantas disebut legenda. Anakku sayang, ini aku, ayahmu. Kau benar-benar ayahku? Aku minta maaf atas semua penderitaan yang kau alami selama ini. Ayahku, ternyata legenda balap? Yao Yao. Maukah kau bergabung dengan tim balapku? Aku mau. Kalau begitu, apakah kau bersedia mengakuinya sebagai anakmu di depan umum? Kau tahu, aku sedang mencalonkan diri sebagai ketua panitia penyelenggara saat ini. Hal itu tidak tepat. Pada akhirnya, kau masih sama seperti dulu, sombong dan dangkal. Aku janji pada kalian berdua, setelah aku mendapatkan posisi ketua, aku akan berikan pengakuan yang layak untuk Yao Yao. Masih begitu tak tahu malu. Pergi. Aku tidak akan membiarkan Yao Yao pergi denganmu. Ibiu. Diam. Nye Mingguan. Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. Tolong pergi. Yao Yao. Setelah kau memikirkannya, ingatlah untuk banggi aku. Tuan Nie, apa kau kenal pria itu? Selidiki wanita ini untukku, terutama aktivitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Aku baru saja ingin menyebutkan itu. Ini rekaman Zhang, Yang dan lainnya. Balapan diam-diam melawan wanita ini. Kau harus melihatnya. Tidak ada yang bisa merebut gelar juaraku, karena aku tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Tidak, kamu tidak boleh bergabung dengan tim balap Naga Merah. Kenapa tidak? Naga Merah itu tim ayahku. Apa salahnya aku membantunya? Lagi pula, itu memang impianku sejak dulu. Apa kamu tidak bisa melihat sifat aslinya? Diala yang meninggalkan kita. Dulu dia masih muda dan ceroboh. Dia melakukan kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Diane, kalau kamu berani pergi ke sana, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku lagi. Kamu berani memukulku? APA. Selama ini, sang raja balap selalu mencari kami, aku dan Mama. Jadi dulu, dia memang benar-benar tidak punya pilihan.
Iya. Kalau menurutku, ibumu itu agak terlalu keras kepala. Kamu sangat berbakat tapi malah terjebak di tim kecil ini. Sulit untuk mengatakan, itu bukan suatu bentuk pembatasan. Sebenarnya, aku juga merasa ibuku agak berlebihan. TAPI. Dia memang sudah sangat menderita selama ini. Ini benar-benar dilema. Masalah generasi tua seharusnya diselesaikan oleh mereka sendiri. Apa-apa yang kita katakan tidak akan mengubah apa-apa. Benar, kan? Terima kasih sudah menemani aku bicara, Kak Dong. Sekarang aku merasa lebih lega. 7 Anya. Aku sangat mengagumi-mu. Benarkah? Tentu saja, kamu sangat berbakat dan baik hati. Perhatian. Siapapun yang bisa menikahimu, pasti sudah berbuat banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, aku tidak sebagus yang kamu katakan. Tapi kamu, senior, selalu menjadi seseorang yang kukagumi. Yao Yao, maukah kamu menjadi pacarku? Terima kasih. Pelatih, Yao Yao sudah beberapa hari tidak kembali latihan. Babak eliminasi akan segera dimulai. Haruskah kita mencarinya? Dia sudah dewasa sekarang. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Mobile. Dewa Mobil. Yao Yao. Aku senang kamu datang. Yao Yao. Aku sangat merindukanmu. Aku kangen banget sama kamu. Bagus. Senang kamu kembali. Yao Yao. Bisa panggil aku ayah? Yao Yao, kamu mungkin belum tahu. Guru mungkin terlihat ceria di permukaan. Tapi di dalam hati, dia terus memikirkanmu dan ibumu siang dan malam. Dia hampir saja depresi. Dia sudah diam-diam mencari kalian selama ini. Sekarang semuanya baik-baik saja. Kalian berdua akhirnya bersatu kembali. Ayo, panggil dia ayah. Sulit untuk menerima semuanya sekaligus. Aku mengerti. TAPI, kita punya banyak waktu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya padamu. Shendong, bawa Yao Yao ke tim untuk pendaftaran. Aku akan menempatkan putriku di tahta juara. Untuk saat ini, aku lebih baik tidak bergabung dengan tim balap naga merah. Aku takut itu akan menyakiti ibu. Kalau saja ibumu tidak menyembunyikannya dariku dulu, kita pasti sudah lama bersatu kembali. Dan kamu tidak akan menderita begitu banyak di luar sana. Sebenarnya, ibu merawatku dengan sangat baik. Jangan kita bahas lagi. Kalian berdua. Guru, Yao Yao dan aku sekarang bersama. Bagus. Satu adalah penerusku, yang satunya lagi adalah putriku sendiri. Kita akan jadi keluarga 2 kali lipat di masa depan. Aku ada rapat sebentar lagi, aku tidak akan jadi pengganggu. Shendong, biar kukatakan sesuatu padamu. Dia adalah satu-satunya putri berhargaku. Kalau kamu tidak memperlakukannya dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan khawatir, Guru. Aku akan merawat Yao Yao dengan baik. Ada APA? Ini tentang tim balap. Bukannya aku sudah memecat Chang Yang? Sekarang tim kedua tidak punya pemimpin. Dan kita sedang menghadapi babak eliminasi. Kalau tim kedua tersingkir, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya ke pelatih. Itu tidak seharusnya terjadi, kan? Kalau benar-benar tidak ada cara lain, aku harus mengaku ke pelatih. Itu karena manajemenku yang buruk. Kalau begitu aku, Dewa Balap, dia tidak akan menyalahkanmu?
Bahkan jika iya, aku harus menerimanya. Maaf. Ini semua karena aku. Zhang Yang dan yang lain bertindak tidak pantas. Mereka membulimu. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya. Parasit seperti itu di dalam tim. Demi kamu, aku dimarahi bukan apa-apa. Tidak ada cara lain? Keku Ali. Kamu bergabung dengan tim. Aku yakin, dengan kehadiranmu di sini, pasti semuanya akan baik-baik saja. TAPI. Ibiku dia. Tante terlalu keras kepala. Kamu sudah dewasa. Dia menghambat pertumbuhanmu. Memang tidak bisa dihindari. Ibuku membesarkanku sendirian. Tidak mudah baginya. Aku tidak ingin menyusahkannya. 7 Anya. Aku bisa mengerti. Ada cara lain. Apa itu? Cari pembalap pengganti. Asalkan kita lolos babak eliminasi dengan lancar, aku akan punya waktu untuk membebaskan tanganku dan merekrut pembalap baru. Pakai pembalap bayangan? Bukannya itu melanggar aturan? Bukan masalah besar. Semua orang di industri ini melakukannya. Tidak ada yang menganggapnya serius. Bagaimana kalau aku yang melakukannya? Aku akan menjalani babak eliminasi ini untuk tim kedua. Bagaimana dengan tim Speed Angel? Tidak apa-apa. Kak Feng bisa balapan kok. Aku tidak ingin membuatmu dalam posisi sulit dengan ayahku. Benarkah? Yao Yao. Terima kasih banyak. Yao Yao. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yao Yao. Aku andalkan kamu. Jangan khawatir dong. Ayo, semangat. Ayo semangat. Balapan akan segera dimulai. Yao Yao, kamu kemana? Pacquiao. Kamu duluan saja. Baiklah. Kuda hitam dari babak kualifikasi, Ye Yao, ternyata tidak bertanding di babak eliminasi. Kemungkinan ini terkait strategi tim Speed Angel. Gao Feng lebih konsisten daripada Ye Yao, mengirim Gao Feng untuk bertanding. Sangat bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan terakhir bagi semua tim. Sebelum maju ke final, kami harap semua pembalap tidak menyesal. Teknik menikung itu mirip sekali dengan gaya Yao Yao. Pelatih. Misi selesai. Kerja bagus, Pak Gao. Yao Yao, kamu hebat. Terima kasih. Sama-sama, membantu kamu. Memang yang ingin kulakukan. Kalian lagi ngapain? Tante. Pergi sana. Tante. Pergi. Kak Dong, kamu sebaiknya pergi dulu. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ibu, kamu sangat mengecewakanku. Tidak, memangnya seburuk itu? Ibu bilang jangan ikut tim balap naga merah, dan aku menuruti ibu. Lagi pula, itu tim ayahku. Apa salahnya aku membantu? Jadi kamu berpihak pada Nie Mingyuan, begitu? Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma ingin membantu Kak Dong. Siapa Chen Dong bagimu? Dia pakarku. Sejak kapan? Kenapa tidak bilang padaku? Aku sudah dewasa. Aku punya hak memilih siapa yang kucintai. Aku tidak peduli siapa yang kamu pacari, tapi kamu tidak boleh berurusan dengan Nie Mingyuan. Pitaskan hubungan dengan dia. Sekarang, mereka cuma memanfaatkanmu. Kenapa? Tidak bisakah ibu ikut senang untukku? Haruskah ibu selalu mengendalikanku? Aku punya hidupku sendiri. Aku bersyukur atas semua yang ibu lakukan untukku. Tapi tolong, jangan egois seperti ini. Oh, Vegetuka Karamu Memendangku?
Egois? Aku cuma tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama seperti yang kulakukan dulu. Mereka semua pembohong. Nya Mingyuan pembohong. Cendong juga pembohong. Tidak ada yang baik dari mereka. Tidak, mereka cuma memanfaatkanmu. Ibu. Apa ibu sudah gila? Satu adalah ayahku, Leson. Yang satu lagi adalah murid ayahku, Pakarku. Mengapa mereka mau menyakitiku? Ayah dulu masih muda dan bodoh. Dia melakukan kesalahan. Tapi pernahkah ibu mempertimbangkan kalau ibu juga mungkin salah? Aku yang salah? Yao Yao, ada apa denganmu? Kenapa kamu memandang ibumu seperti ini? Dia adalah dewa balap. Mana mungkin dewa balap bersalah? Ayah mencari kami bertahun-tahun. Semua karena ibu terlalu picik. Ibu terus bersembunyi darinya. Kalau tidak, kita sudah lama bersatu kembali. Dewa balap. Jadi kamu percaya semua omongannya, ya? Baiklah. Kamu selalu bertanya-tanya. Kenapa kemampuan mengemudiku sangat bagus? Kenapa gayaku sangat mirip dengan dewa balap? Akan kukatakan padamu. Akulah yang seharusnya berdiri di podium itu. Apa katamu? Dulu, aku juga persis sepertimu. Aku balap untuk Nie Mingyuan. Aku yang bawa dia ke podium tertinggi itu. Jadikan dia dewa balap yang disembah semua orang. Dan dia, di podium itu juga, dia selingkuh sama anak ketua panitia. Dia nggak tahu, aku udah hamil. Jadi dia nggak mungkin tahu, dia punya anak perempuan sepertimu. Gimana mungkin dia nyariin kamu selama ini? Salah nggak aku bilang dia pembohong? Apa semua itu benar? Kamu tanya sendiri aja sama dia. Baik. Tim kita lolos. Semua berkat kamu, bro. Bukannya dong bilang Sang Yang. Udah diusir? Itu semua ide brilian Master. Kalau enggak, buat ngejebak si cewek bodoh itu, bakal butuh usaha lebih. Rencana Master memang jenius, tapi pesona senior kita juga berperan besar. Cuma perlu jentik jari, si cewek bodoh itu langsung lari ke sini. Sendirian. Nggak cuma balap buat kita, dia bahkan nggak minta bayaran sepeser pun. Haha. Cuma orang tolol yang kasmaran, tapi punya bakat. Dia gampang banget dikibulin. Bisa dapetin dia jadi supir gratis kita. Itu kehormatan buat dia. Master suruh aku manfaatin dia. Bukan buat nuntu dia beneran. Kalau enggak, udah dari dulu aku habisin dia. Hahaha. Yao Yao. Beijinggan. Yao Yao, biar aku jelasin. Jadi selama ini kamu cuma bohongin aku. Kenapa kamu lakukan ini? Karena kamu udah dengar semuanya, aku nggak bakal nutupin lagi. Aku cuma manfaatin kamu. Tapi jangan terlalu sedih. Aku udah lihat banyak cewek kayak kamu. Kalau kamu nggak punya skill balap, nggak ada gunanya buat aku. Kamu pikir aku mau repot-repot ngejebak kamu? Semua trik kotor ini, Nie Mingyuan yang ngajarin ke kamu. Betul. Dan aku nggak takut ngomong ke kamu. Lagi pula nggak ada yang bakal percaya. Kamu pikir, gimana si tua itu dapetin gelar juara balapnya? Aku cuma belajar sebagian kecilnya. Kamu nggak beneran mikir. Balapan itu beneran soal siapa yang paling cepat, kan? Jangan-jangan kamu mikir begitu. Nggak heran ibuku bilang, kalian semua nggak ada yang baik. Ibumu jago nilaian orang. Tapi kamu nggak percaya sama dia. Kamu bahkan nggak percaya sama ibumu sendiri. Malah Kea Bintang. Siapa yang bisa kamu salahin? Kamu cuma bisa salahin diri sendiri karena otakmu kosong. Yao Yao cuma belum berpengalaman. Dia akan sadar sendiri dan kembali. Haruskah kita hubungi polisi? Aku takut dia mungkin melakukan hal nekat. Diam. Maafkan aku semuanya. Aku sudah mengecewakan kalian semua. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk kembali? Tidak apa-apa, semua orang pernah muda. Betul. Semua orang pernah sial, hahaha. Kalau kamu diam saja, semua orang akan mengira kamu orang baik. Ibu, aku salah. Sudah, tidak apa-apa. Ayo, duduk dan bicara. Ibu, apakah kamu benar-benar legenda balap? Masa aku bohong soal itu? Dulu, aku mekanik untuk Red Dragon.
Ibumu kecil. Agar tidak ketahuan, mobil itu adalah aku, dengan kursi yang ditinggikan. Ditinggikan setinggi itu. Ibu, aku salah. Seharusnya aku tidak meragukanmu, dan aku dengan bodohnya mengidolakan dua penipu itu. Kamu bekerja keras membesarkanku. Aku mengatakan hal-hal kasar itu, dan menyakiti perasaanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Orang belajar dari kesalahan. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Jadi, dalam balapan kejuaraan itu dulu, aku tidak kalah dari Ni Mingyuan, tapi dari kamu, pelatih. Kalah dari pelatihmu bukan hal memalukan. Lihat, aku tahu, kamu istimewa. Kalau tidak, siapa saja bisa mengalahkanku, dan mending aku tabrakan saja. Jangan lebay. Sayangnya Nie Mingyuan lolos dari itu. Biar kukatakan, kalau... Kamu terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa. Silakan marahi aku. Aku tidak akan anggap pencuri itu keluarga lagi. Aku akan buat Nie Mingyuan dan Chen Dong memberi penjelasan padamu. Lepakan saja. Mereka punya kekuatan dan pengaruh. Kita tidak bisa menang melawan mereka. Persetan takut. Ayo hadapi mereka. Ayo ke Red Dragon. Dachun, ambil perlengkapanmu. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Bahkan menghadapi orang kampungan saja, kalian tidak becus. Kalian ini buat apa? Maafkan saya, Tuan. Saya tidak mini angka dia sedang mengguping. Pergi. Ching Mei. Beijing Gan. Monster. Anak kandung sendiri pun tidak kau kasihani. Wanita gila, berani-beraninya kau memukulku. Penjaga. Kau menyuruh orang merayu anak kandungmu sendiri, memperalat anak kandungmu sendiri sebagai pion untuk bertanding menggantikanmu. Nie Mingyuan, apa kau masih manusia? Aku sudah memberi kalian kesempatan untuk bergabung dengan Naga Merah. Kalian sendiri yang menolak. Bergabung dengan Naga Merah. Sama seperti yang kau lakukan pada dulu, untuk memenangkan kejuaraan untukmu. Apa yang kau omongkan? Penjaga, usir mereka semua dari sini. Hei, kalian ngapain? Biarkan kami masuk, biarkan kami masuk, biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Hari ini sudah lama dinanti. Nie Mingyuan, muridmu menipu putriku. Itu ide kamu. Aku ingin kamu minta maaf langsung ke putriku. Kalau tidak, akan kubeberkan semua rahasia kotormu dulu. Akan kukatakan semuanya. Kakak. Ya Ching Mei. Sebaiknya kamu tahu kapan harus berhenti. Semua yang kurai hari ini, kudapatkan dengan kerja kerasku sendiri. Dengarkan baik-baik. Jangan pikir kamu bisa menempel padaku hanya karena aku sukses sekarang. Jangan harap. Lajapila. Yang terjadi dulu, kita tidak pernah menikah. Karena rasa sentimen, aku bisa membantumu. Tapi kalau kamu masih tidak puas, jangan silakan aku kalau jadi kijam. Ada apa? Tidak berpura-pura lagi? Selanjutnya mau menuntutku untuk pemerasan, dan fitnah? Ambil uangnya dan pergi, dan jangan lagi masuk ke dunia balap. Kalau kamu terus menggangguku, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Yun Miu Koter. Suruh Chen Dong minta maaf ke putriku. Yao Yao, tampar dia. Ibu, menamparnya tidak cukup. Bagus. Sudah cukup, kalian berdua. Ya Ching Mei, hal-hal ini seharusnya atas dasar suka sama suka. Kalau mau menyalahkan, salahkan putrimu sendiri. Dia sama bodohnya dengan kamu dulu. Kalau begitu kita selesaikan di lintasan. Akan kutungkapkan di depan semua orang. Akan kutungkapkan kalau kamu penipu. Dari sponsor sampai panitia, semua orang, dari atas sampai bawah, ada di pihakku. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku?
Kita lihat nanti. Ayo pergi. Cari alasan. Diskualifikasi tim balap Speed Angels. Mereka tidak boleh diizinkan tampil di kompetisi manapun. Sepertinya orang tua itu harus menandatanganinya. Itu tidak tepat, kan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Killier. Ya, segera. Ayo, kalau kamu bisa melakukan ini tanpa menumpahkan setetes pun, baru kamu bisa mengalahkan Chen Dong. Lanjutkan. 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 Mengerti. Pelatih. Ada masalah. APA? Kualifikasi kita untuk kompetisi dicabut. Kita didiskualifikasi dari final. APA. Panitia penyelenggara, bila mereka ketahui kita melakukan modifikasi ilegal selama babak penyisihan, mereka bersikeras mendiskualifikasi kita. Bagaimana mungkin? Kita cuma pasang pedal bantu untuk kakiku. Aturannya sebelumnya tidak pernah melarang itu. Itu justru masalahnya. Panitia, bersikeras itu aturan baru yang baru berlaku hari ini. Mereka sudah niat mendiskualifikasi kita. Mereka sengaja menarget kita. Mereka sengaja melakukannya. Ini jebakan. Nia Mingyuan, kau benar-benar rendahan. Berita penting, Speed Angels didiskualifikasi karena curang. Semua hasilnya dibatalkan, keluar dari final. Sudah kubilang, kalau pembalap wanita memang sehebat itu, kenapa juara sebelumnya semua pria? Mereka cuma mama. Mustahil mereka dapat waktu sebanyak itu dengan jujur. Bukan aku salah paham soal wanita, tapi faktanya menunjukkan, wanita seharusnya berada di belakang pria. Menyemangati mereka, katanya kuda hitam. Ternyata cuma penipu yang dibagus-bagusin. Berhenti lihat. Kita sudah bahas ini, tidak terpengaruh oleh omongan luar, adalah kualitas dasar pembalap top. Tapi semua hasil kita hari ini. Dibetakan. Kita tidak bisa ikut final. Semua usaha kita SIA. Mereka yang menjebak kita. Mending kita bagi-bagi peralatannya. Kalau bukan tahun ini, ya tahun depan. Kalau bukan tahun depan, ya tahun depannya lagi. Kita pasti dapat kesempatan. Uang kita hampir habis. Aku dan Dachun akan cari kerja untuk biayai tim. Aku belum pernah menang kejuaraan. Aku tidak terima. Belum sampai segitunya. Jangan bicara lagi. Bersiaplah untuk balapan berikutnya. Oh, masih belum menyerah? Kamu mau apa di sini? Minjuan. Jadi ini anak rahasiamu. Garang juga. Memalukan, panggil aku tante. Jadi kamu selingkuhannya. Biasa saja. Dibandingkan ibuku, kamu jauh sekali. Nie Mingyuan, kamu pasti sudah putus asa. Camus. Beraninya kau. Beraninya kamu. Sentuh anakku sedikit saja. Kamu pasti Ye Qingmei. Cantik juga ya. Gak heran kamu bikin Mingyuan kami tergila-gila. Sayang, bukan seperti yang kamu kira. Bukan begitu. Lebih baik jangan. Aku cuma datang untuk melihat sendiri, seperti apa Ye Qingmei sebenarnya. Orang yang selalu nempel sama Mingyuanku. Aku nggak tertarik buat nempel sama pria yang hidup bergantung pada orang lain. Sudah lihat cukup? Sekarang pergi sana. Nggak perlu bermusuhan seperti itu. Aku kesini untuk menyelesaikan kekacauan ini. Lagi pula, kamu punya anak perempuan dengan Mingyuanku. Ada ikatan di situ. Ini $2 juta.
Lebih dari cukup untuk kamu dan anak perempuanmu seumur hidup. Asalkan kamu setuju untuk meninggalkan kota ini. Dan Beranti Mangangu Minjuan. Uangnya jadi milikmu. Ibio. Kukira dia punya lebih banyak harga diri. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku sudah bertanya-tanya, apa yang membuatmu berpikir aku nempel sama Nie Mingyuan? Biar aku jelaskan, dia nggak layak, dan aku nggak butuh uang kotormu. Yi Qingmei, kakak, aku benci orang seperti kamu, yang nggak punya rasa batasan. Kami putus lebih dari 20 tahun yang lalu. APA, kamu masih mau pakai sejarah lama itu buat bikin masalah? Kamu cuma bikin aku semakin benci kamu. Sudah selesai menggonggong? Pergi sana. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Untuk membantu anak perempuanku mencapai mimpi balapnya. Aku bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Dan gak ada yang kamu katakan akan menghentikanku. Kamu gila ya? Kamu sudah didiskualifikasi? Masih bicara soal menang? Kamu tahu nggak sedang bicara dengan siapa? Sepupuku adalah anak ketua panitia. Keluarga Wan yang terkenal di balap domestik. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu bicara seenaknya. Kamu cari mati. Jadi, Nie Mingyuan, selama ini kamu cuma numpang hidup, hanya untuk mewarisi posisi ketua, ya? Coba tebak. Kamu mau gelar juara ini, untuk mendongkrak kampanyemu. Aku takkan biarkan kamu berhasil. Diam. Ambil uangnya dan pergi. Jangan cari masalah lagi. Kalian yang seharusnya pergi. Pelatih bilang minggir, dengar nggak? Wah. Kalian berdua diam sekali, kupikir kalian cuma tukang bersih-bersih. Oh, ternyata juara kedua abadi zaman dulu. Dan si aneh, Dachun. Selera kamu bagus juga. Mau mengangkat sampah macam ini. Aku. Dachun. Jangan repot-repot dengan anjing, tak ada gunanya berdebat. Kami tidak akan pergi, dan kami tetap akan bertanding. APA, Yi Qingmei, bilang kekap ke masalah yang kamu buat? Kamu diduga melanggar aturan, hak kompetisimu sudah dicabut. Apa, masih mau bertanding? Kamu nggak bisa baca pengumuman resmi? Itu cuma aturan baru yang mereka buat, khusus untuk menjegal kami. Campaign, kita ubah saja aturannya. 1 telepon. Mengubah aturan? 1 telepon? Kamu tahu betapa rumitnya mengubah aturan? Perlu persetujuan bulat dari seluruh panitia. Dan persetujuan terakhir dari ketua. Kamu sudah gila? Halo, Papa, ini aku. Dalam 5 menit. Balikkan aturan tentang larangan pakai pedal bantu, sekarang juga. Kamu keterlaluan. Kuma bua jaga jongsi. Di depan orang banyak? Bua apa? Tidak pernahkah kamu pikir betapa memalukannya, kalau kamu ditolak? 5 menit lagi, aku akan tunjukkan aturan barunya. Kamu kebanyakan nonton sandiwara. Ya, kamu pikir kamu ini dewa perang apa gimana? Yao. Cepat, nasihati ibumu sebelum dia mempermalukan diri di sini. Nggak mungkin. Pergi periksa ini. Coba lihat apa ada yang salah di sini. Hei, biaya rumah sakitnya aku yang tanggung. Itu harga untuk menghina ibuku. Yi Qingmei, bilang kekap ke masalah yang kamu buat? Pikir kamu hebat, ya? Akutak perna menyanka ditolak Minjuan dulu. Akan membuatmu terpukul sekeras ini. Mengembara tanpa tujuan selama 20 tahun, kamu jadi wanita gila. Menyedihkan sekali. Ambil saja uang kotormu dan minggir. Dewa balap kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Tinggal 3 menit lagi. Ibio. Aturan Liga Balap, sepertinya memang tidak bisa diubah semudah itu. Jangan khawatir, aku yang urus. Sudahlah, percayalah pada pelatih. Betul, percayalah pada ibumu. Baiklah, aku akan temani wanita gila ini sedikit lagi. Begitu waktunya habis, entah kamu tanda tangan atau tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Awalnya, melihat betapa sengsaranya kamu. Sejujurnya, aku malah agak kasihan padamu. Tak kusangka kamu akan jatuh ke level seperti ini.
Sekarang kamu benar-benar Hila yang melompat-lompat. Kalau kamu benar-benar bisa mengubah aturan, aku akan makan tai sambil berdiri dengan kepala di bawah. Aku juga ikut taruhan. Kalau kamu benar-benar bisa mengubah aturan, aku akan langsung berlutut dan minta maaf pada Yao Yao. 5 menit sudah habis. Tepat waktu. Nona muda, buku aturan telah diubah sesuai instruksi Anda. Dia instruktur mengemudi kamu, kan? Yo tua benar-benar merahasiakan ini. Tidak ada yang luput dari perhatianmu, Nona. Kepala keluarga khawatir tentangmu. Ini, aku tahu. Ayah. Dia baik-baik saja? Tuan baik-baik saja. Hanya saja, dia merindukanmu. Ibu, pamanjo dia. Nanti aku jelaskan. APA maksud semua sebutan, Tuan dan Nona ini? Membuat buku catatan asal-asalan lalu menyebutnya buku biru? Permainan apa yang kamu mainkan ini? Kamu tahu konsekuensi pemalsuan? Lihat sendiri kalau ini asli. Tuan Ni. Ini memang buku biru asli. Stempel panitia penyelenggara tidak bisa dipalsukan. Ini. Bagaimana mungkin? Harus kuakui, kamu berani sekali. Untuk menyelamatkan muka, kamu berani memalsukan stempel panitia? Apa kamu sadar ini ada konsekuensi hukumnya? Tangkap dia. Hei, lihat siapa yang berani menyentuhnya. Apa yang membuatmu pikir buku biruku tidak ditinjau dan disetujui panitia? Karena aku tidak memberikan persetujuan. Ayah, kamu di sini. Ayah. Selama masa jabatanku, ternyata ada kasus pemalsuan stempel. Dan buku biru. Aku sangat marah. Bawa dia pergi. Wan Xiong, kamu benar-benar nekat. Bapak Ye, ada apa sampai ke sini? Wan Xiong, kau cukup berani. Berani-beraninya mengganggu anak perempuanku. Ayah, ini. Aduh. Dia adalah sponsor terbesar federasi otomotif kita. Bapak Ye, orang terkaya di Dacia. Cepat, cepat. Bapak YE. Bapak Ye, Anda datang di waktu yang tepat. Si perempuan brengos ini, dia memalsukan stempel secara diam-diam, dan memalsukan buku biru. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu. Tidak ada kerusakan besar yang terjadi. Anda harus dengan baik. Pergi. Bapak Ye, Anda. Ayah. Anak bodoh. Kenapa kau selalu menghindari ayahmu? Ayah tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak sanggap menghadapi kenyataan untuk kembali menemuimu. Kau sungguh keras kepala. Yao Yao. Ini kakekmu. Oke. Bagus sekali. Kalian berdua anak yang baik. Pak Zhou sering bercerita tentang kalian padaku. Kau sama keras kepalanya dengan ibumu. Paman Yol Anda. Dia adalah orangnya kakekmu. Tidak ada yang bisa lolos dari Nona Ye. Wan Xiong. Katakan padaku, aturan ini diterbitkan tanpa persetujuanmu. Itu karena kau bukan lagi ketua panitia penyelenggara, jadi tidak perlu mendapatkan persetujuanmu. Ani, apa yang terjadi di sini? Karena kau tidak layak menduduki posisimu. Kau berkomplot dengan Nie Mingyuan dari tim Naga Merah. Menyingkirkan tim-tim lain. Bahkan mengubah peraturan sendiri-sendiri. Diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kau. Hei, Tuan Yi, ini sungguh tidak adil. Ini semua salah dia. Dasar bajingan kecil. Kau menghancurkan hidupku. Tuan Ye. Mohon ampun. Tuan, beri aku kesempatan lagi, mohon. Pergi. Dia dari keluarga Ye?
Bagaimana mungkin? Kau masih belum sadar? Kalau bukan karena kebaikan Nona ya dulu, kau sudah mati 20 tahun yang lalu. Qing Mei. King Mei, aku salah. Tolong maafkan aku ya. Nona, bagaimana Nona ingin menanganinya? Dulu aku masih muda dan bodoh. Biarkan saja dia menghadapi nasibnya sendiri. Qing Mei, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Tolong maafkan aku ya. Kita bisa mulai lagi, King Mei. Dulu, aku bodoh. Aku berbuat salah. Tolong maafkan aku. Maafkan aku ya. Kalau saja aku tahu kau adalah nona muda keluarga Ye. Pergi. Penjaga. Qing Mei. Qing Mei. Kau terlalu menganggap dirimu. Bejitulah keluarga Yi. Kupikir. Jadi kau melihat semuanya tadi, aku benar-benar bertindak tepat waktu. Sekarang, melihat kalian hampir dapat jackpot. Kalau kalian jadi kaya, jangan lupakan aku. Pelatih. Lihat aku, sudah tua begini masih belum dapat istri. Bagaimana kalau kita saling menerima saja? Dengar nggak? Pendukung Racing King nyinggung orang penting. Dihapus sama panitia. Betul kata lo, gue dengar gelar Racing King itu, mungkin menangnya dengan curang. SSST. Jangan sembarangan ngomong gitu, bisa-bisa kena gugat. Kalian nggak ada kerjaan apa? Kembali kerja. Guru. Kau juga mau pergi? Beberapa tim balap. Aku menyinggung orang terkaya, Tuan Ye. Sponsor pada membatalkan kontrak satu persatu, bahkan keluarga Wan juga hampir bangkrut. Aku paham kalau kau mau pergi. Tapi ingat satu hal. Aquila Racing King. Kau adalah muridku. Fakta ITU. Bagaimanapun keadaannya, tidak akan pernah berubah. Tapi, kau sudah banyak berbuat untukku. Pada akhirnya, kita di perahu yang sama, mirip. Kau mengerti? Guru, Anda adalah Racing King. Itu tidak akan pernah berubah. Saya adalah murid Anda. sudah tentu, saya akan menemani Anda susah senang. Bagus. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Red Dragon sudah jatuh ke titik terendah. Tidak ada yang percaya pada kita. Dan itulah kesempatan terakhir kita. Apa ini? Nomor kontak sindikat judi terbesar di dunia. Karena tidak ada yang percaya pada kita, peluangnya akan sangat besar. Kalau kita bisa menangkan kejuaraan kali ini, itu rezeki yang luar biasa besar. Semua kekuatan dan pengaruh itu tidak ada artinya dibanding uang. Jangan khawatir, Guru. Kita akan menang. Untuk memastikan kita berhasil, aku perlu modifikasi lagi mobil balap kita. Dan semua ini harus dirahasiakan. Guru, maksud Anda? Zaman sudah berubah. Kita harus. Selamat datang di final kejuaraan. Yang bertanding hari ini bukan hanya tim unggulan, seperti tim naga merah dari legenda balap, tapi juga tim kuda hitam yang kembali ke lintasan, Speed Angels. Saat ini, naga merah memiliki 9 poin, Speed Angels memiliki 8 poin. Kedua tim ini adalah pesaing terkuat untuk piala kejuaraan. Di final ini, setiap tim akan balapan 2 ronde. Setiap kemenangan mendapat 1 poin. Tim dengan total skor tertinggi yang menang. Mari kita tunggu dan lihat. Kita saat ini tertinggal 1 poin. Kita harus menang di kedua balapan untuk merebut kejuaraan. Kalian berdua tidak boleh sampai salah langkah. Kamu yakin tidak mau pakai mobil baru pemberian kakekmu? Aku masih ingin membawa mobil ini untuk terakhir kalinya. Aku sudah terikat dengannya. Ini tentang menyelesaikan urusan antara aku dan Chen Dong. Aku akan menang. Tetaplah setia pada jati dirimu. Bagus. Seperti kata Kak Honam. Segala sesuatu ada balasannya. Percayalah pada keahlianku.
Ayo kita kalahkan naga merah. Teman lama. Ayo buat si brengsek itu makan debu kita. Itu tidak terdengar seperti raungan mesin V8. Ajira, mobil Speed Angels meluncur dari garis start seperti peluru, tapi mobil Cendong sepertinya sudah mengantisipasinya, memotong keluar. Itu pertahanan yang sempurna. Perpindahan jalur itu membuat Cendong kehilangan 0,3 detik. Tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan waktu putaran. Sepertinya dia hanya ingin menekan ritme lawannya. Bos diaktifkan. Tunggu, mobil Cendong tiba-tiba berakselerasi di ujung lintasan lurus. Kamu benar. Mobilnya sepertinya tidak punya sistem penggerak tradisional. Telemetri menunjukkan tenaga awal Cendong melebihi batas mesin V8. Mungkinkah ini semacam sistem hibrida? Tidak mungkin. Bagaimana mobilnya bisa secepat itu? Mobil Ye Yao juga cepat. Tapi, percuma saja. Kalau memang itu sistem hibrida, akselerasi lurusnya memperbaiki waktu putaran sebesar 1,3 detik. Tapi apakah ini bahkan legal untuk balapan? Ganti ke mode bahan bakar. Kita harus tunggu sampai balapan selesai untuk mendapatkan data sistem tenaga dan lihat apakah itu sesuai aturan. Aku sudah tekan rem sampai batas maksimal. Gasnya sudah diinjak habis. Menghingka. Akan kuperlihatkan satu trik lagi, tenaga hibrida penuh. Ayo hadapi. Jiwa balap adalah tentang siapa yang lebih berani. Ya ampun, Ye Yao. Ja, mesinnya meledak. Ja. Apa dia mau bunuh diri? Itu terlalu berisiko. Aku belum pernah lihat orang yang begitu nekat untuk menang. Ye Yao. Ye Yao menang. Dia menang. Tapi, mobilnya rusak parah. Sekarang terbakar. Ye Yao, apa dia bisa selamat? Yao Yao. Keluar dari sana. Yao Yao. Ibio, aku menang. Dasar anak bandel. Kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Apa pantas cuma untuk satu balapan? Hah. Ini hidupku. Dasar anak keras kepala. Yang penting kamu baik-baik saja. Ayo, cepat. Untungnya dia tidak terluka. Ibio, kalau kita menang balapan final, kita akan jadi juara. Pelatih. Mobil mereka pakai sistem mesin ganda. Itu curang, kan? Mereka memanfaatkan celah yang masih diperbolehkan dalam aturan. Kita harus terima saja. Sekarang poinnya seri. Siapa yang menang balapan final? Dialah juaranya. Tekanannya besar, ya? Wajar saja merasa tertekan. Beberapa tim masih meneliti rasio gigi transmisi. Sementara kami sudah lama beralih ke pergantian daya. Kamu masih saja meremehkan aturan seperti dulu. Tidak kenal ampun. Aturan? Bukankah aturan dibuat untuk dimanfaatkan? APA. Masih dendam dengan balapan bertahun-tahun lalu itu? Itu cuma rekor dunia. Kalau kamu bisa memecahkannya, aku juga bisa. Hari ini, aku akan memecahkannya tepat di depanmu. Kamu? Aku punya senjata rahasia. Tidak percaya? Ayo balapan. Kamu menantangku. Betul. Bernie Tidak. Baiklah, aku akan buat kamu kalah dengan jujur. Sebenarnya, AI Autonomous Driving juga masih dalam aturan. Ibio, ibu yang akan balapan sendiri?
Lau Gao. Serahkan balapan berikutnya padaku. Aku ingin menyelesaikan urusan dengannya di lintasan balap. Hati-hati. Siapa tahu bajingan itu punya trik baru lagi. Penipu cari muka. Meski pakai alat terbaik. Legenda balap. Nie Mingguan. Plat nomor. Legenda balap. Nie Mingguan. Para Adirin. Sudah. 7.325 hari. 20 tahun. Legenda balap kita kembali. Legenda balap. Legenda balap, ya? 20 tahun. Ini adalah momen bersejarah. Mari kita sambut legenda balap. Legenda balap. Nie Mingguan. Legenda balap. Nie Mingguan. Lihat dia pamer. Ibio, kamu harus menang. Akselerasi peluncuran Nie Mingyuan mencapai 1,8 G. Stabilitas mobilnya sangat baik. Sistem AI menggunakan lidar 128 garis untuk memindai trek. 0,03 detik sebelum memasuki tikungan, ia menyelesaikan 5 set garis balap yang diprediksi. Itu 15 kali lebih cepat dari transmisi saraf manusia. Menggunakan AI untuk menganalisis data garis balapku? Apa yang terjadi? Kecepatan kembali setir Nie Mingyuan, tepatnya 0,27 detik setiap kali. Itu adalah nilai yang hanya bisa dicapai oleh program mesin. Itu AI. Nie Mingyuan menggunakan kemudi otonom. Ya ampun, apa yang kuliah ini? Nie Mingyuan dulu cuma meluncur di selokan. Tapi dia memanfaatkan dinding ban untuk melompat. Betul. Dia terbang. AO. Bodoh buatan. Malaikat kecepatan. Finish terbang. Timer menunjukkan 3 menit, 28,17 detik. Dia melampaui dengan cepat. Catatan Nie Mingyuan yang 3 menit, 30 detik. Ini bukan sekadar mengalahkannya. Ini mendefinisikan ulang seluruh dunia balap. Dewa balap baru telah lahir. Kami adalah juara. Luar biasa. Dia menang. Kami adalah juara. Dewa balap. Juara. Sebenarnya, 20 tahun yang lalu, di balapan itu, orang yang menyelesaikan balapan dengan mobil Nie Mingyuan juga adalah aku. Apa? Apa yang terjadi? Dia adalah dewa balap yang sebenarnya. Ya, penipu. Nie Mingyuan. Kami curiga Anda terlibat dalam pengaturan balap 20 tahun yang lalu, dan dalam taruhan di luar trek selama kejuaraan ini. Anda dicurigai memanipulasi pertandingan. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Nie Mingyuan adalah penipu dari dulu. Nie Mingyuan adalah penipu. Nie Mingyuan adalah penipu. Jadi, balapanmu melawan Nie Mingyuan hari ini, apakah itu untuk balas dendam? Ini bukan balas dendam. Ini adalah kebenaran yang dibangun selama 20 tahun. Yao Yao, Lau Gao. Ibio, terima kasih. Gadis bodoh, apa yang kamu lakukan? Semua orang sedang menonton. Ayo. Dewa balap. Kami adalah juara.